Mereka melarikan diri sambil mau menabrakkan kapal ke arah Kalviper. Dan sudah terjadi tabrakan, ditabrakan Kalviper melaksanakan manuver penghindaran dan kapal tetap lari sehingga dilaksanakan tembakan peringatan tetap tidak mau berhenti. Ya, setelah tembakan di lambung kapal, ya kapal berhenti dan setelah dilaksanakan pemeriksaan ternyata ada salah satu ABK-nya yang meninggal. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti hari ini menggelar konferensi pers terkait kasus kapal Haifa. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Sari Syahrial dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sari, apa yang disampaikan Susi dalam konferensi persnya tadi? Zelda, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan kawasan Jakarta Pusat, Menteri Susi Pujiastuti mengatakan bebas atau berlayarnya kapal Haifa meninggalkan perairan laut Indonesia ini termasuk melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebab kapal Haifa ini ketika berangkat berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar atau SPB dari Syah Bandar manapun dan surat keterangan laik operasi dari pengawas perikanan Ambon. Sehingga untuk ini perlu ditindaklanjuti dengan tegas. Adapun langkah-langkahnya antara lain pihak Indonesia rencananya akan melakukan notifikasi kepada pihak International Maritime Organization atau IMO untuk mencabut segala bentuk izin atau license internasional. Dan yang kedua, menetapkan kapal Haifa sebagai kapal ilegalis untuk diusulkan kepada pihak organisasi internasional bidang perikanan. Kemudian agar Ditjen Perhubungan Laut mencabut dan tidak memberlakukan segala bentuk dokumen kapal Haifa yang diterbitkan oleh lingkup Ditjen Hubla. Dan juga yang setelah dilakukan saat ini adalah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk dilakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal Haifa ini kepada perairan laut Indonesia. Memang pada tanggal 1 Juni 2015 sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat ada informasi bahwa kapal Haifa ini sudah meninggalkan perairan laut Indonesia. Ini memang berdasarkan surat perintah Kejaksaan Negeri Ambon nomor 110 tahun 2015. Ini mengatakan bahwa perihal barang bukti beserta perlengkapannya bisa dikembalikan kepada pemilik kapal. Namun ketika berangkat berlayar meninggalkan perairan laut Indonesia, kapal Haifa tidak mengantongi surat laik operasi maupun surat keterangan pengganti SLO dari pengawas perikanan Satker PSDKP. Dan juga kapal Haifa ini juga tidak mengantongi surat persetujuan berlayar dari Syah Bandar manapun. Dan saat ini diperkirakan kapal Haifa yang berlayar menggunakan jalur utara dari Teluk Ambon menuju Tiongkok melalui perairan Maluku Utara hingga Laut Sulawesi, diperkirakan saat ini sudah sampai di Tiongkok. Dan untuk lebih lengkapnya berikut adalah pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti. Sudah jelas pihak pengawas perikanan tidak mendapat pemberitahuan, kemudian jadi kapal ini jalan tanpa SLO maupun surat pengganti SLO yang kalau menurut peraturan pelayaran baik domestik maupun internasional seharusnya tidak bisa. Dan ini investigasi ke depan juga akan kita lakukan mengapa itu sampai bisa seperti itu jalan. Ini menarik. Kemudian pihak Sabandar tidak mendapatkan pemberitahuan sehingga Sabandar Pelabuhan Perikanan juga tidak menerbitkan surat SPB. Jadi ini adalah satu hal yang sebetulnya keprihatinan yang luar biasa bahwa di wilayah teritorial kapal sebesar ini itu bisa melenggang tanpa surat jalan. Berarti ya bayangkan kalau sebuah negara berdaulat ada kapal begitu, isinya misalnya pada saat
intrusi pasukan asing atau apa, kan itu sangat berbahaya sekali. Untuk proses hukum terkait dengan kapal Haifa ini sudah selesai. Inkrah seharusnya dilakukan di Kejaksaan Tinggi Ambon, namun tidak ada kasasi. Sebenarnya pihak tergugat sendiri mengajukan kasasi pada tanggal 22 Mei 2015, namun tiba di Ambon, Kejaksaan Tinggi Ambon pada tanggal 27 Mei 2015. Namun batas akhir kasasi sendiri adalah pada tanggal 21 Mei 2015, sehingga kasasi dari pihak tergugat pun tidak bisa diproses, sehingga proses hukum terkait dengan kapal Haifa sudah selesai. Demikian Zelda. Baik, Sari Syahrial melaporkan langsung dari kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebuah kapal kayu berbendera Malaysia ditangkap oleh petugas kapal perang Komando Armada RI di kawasan barat di Belawan, Sumatera Utara akibat pencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal kayu milik Malaysia dikawal ketat oleh petugas ke dermaga Lantamal 1 Belawan. 4 ABK yang berkewarga negaraan Myanmar tidak berkutik saat petugas menemukan ikan hasil curian dalam palka kapal. Kapal tersebut ditangkap petugas kapal KRI Cut Nyadin karena masuk perairan Indonesia secara ilegal dan mencuri ikan dengan pukat harimau. Selain menyita kapal dan juga 8 ton ikan hasil tangkapan ilegal, 4 anak buah kapal ikut ditahan. Untuk mengantisipasi aksi pencurian, Satkamla terus meningkatkan patroli di sejumlah kawasan yang dinilai rawan dimasuki oleh kapal asing secara ilegal.